Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jafira Alifa Yumna. Saya akan mempresentasikan tentang pendidikan dan proses pembudayaan. Pendidikan merupakan proses pembudayaan dan pemberdayaan manusia menuju kepribadian mandiri sehingga mampu membangun dirinya dan masyarakat sekitarnya. Dalam pengertian ini, hasil nyata pendidikan dapat dilihat dari seberapa tinggi penghayatan peserta didik terhadap apa yang diperolehnya melalui pendidikan serta seberapa ia mampu berbuat untuk memperoleh manfaat dari pendidikannya bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakatnya. Ada 4 proses pembudayaan melalui pendidikan UNESCO. Yang pertama, belajar untuk mengetahui. Yang kedua, belajar untuk melakukan. Yang ketiga, belajar hidup bersama. Dan yang keempat, belajar untuk mandiri. Pendidikan dalam konsep 4 pilar ini dengan jelas mengacu pada kualitas manusia yang bertumpu pada penguasaan iptek melalui proses belajar, menemukan, dan learning to learn secara terus-menerus. Penguasaan keterampilan untuk mampu melakukan tugas-tugas dan memecahkan masalah-masalah serta kemampuan memahami dan hidup dengan orang lain dalam suasana saling membutuhkan dan saling menghormati. Terakhir, kematangan kepribadian untuk mampu berpikir dan berbuat secara mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada 7 komponen pendidikan yang dikembangkan oleh manusia. Yang pertama, membentuk Kementerian Pendidikan. Yang kedua, menyusun kurikulum. Yang ketiga, menulis buku ilmu pengetahuan. Yang keempat, melahirkan aktor yang bertugas sebagai pelaksana proses pembudayaan. Yang kelima, mengkreasikan model, strategi, metode, dan media pembelajaran. Yang keenam, menetapkan aturan. Yang ketujuh, mengelola kebudayaan di sekolah. Pendidikan dan proses pembudayaan juga merupakan konstruksi sosial budaya di sekolah. Manusia merupakan instrumen dalam menciptakan realitas yang objektif melalui proses eksternalisasi, sebagaimana manusia memengaruhinya melalui proses internalisasi yang mencerminkan realitas yang subjektif. Eksternalisasi di sini merupakan usaha ekspresi diri manusia ke dalam dunia luar, baik kegiatan mental maupun fisik. Momen itu bersifat kodrati manusia. Individu selalu mencurahkan diri ke tempat di mana individu berada. Individu ingin menemukan dirinya dalam suatu dunia, dalam suatu komunitas. Hal inilah yang membedakan manusia dengan binatang. Binatang sejak lahir, bahkan sejak masa foetal, sudah menyelesaikan masa perkembangannya. Perkembangan manusia belum selesai pada waktu yang dilahirkan. Selanjutnya ada objektifikasi. Objektifikasi adalah hasil yang telah dicapai, baik mental maupun fisik, dari kegiatan eksternalisasi manusia. Hasilnya berupa realitas objektif yang terpisah dari dirinya. Realitas objektif yang dihasilkan berpotensi untuk berhadapan, bahkan mengendalikan dengan penghasilannya. Yang terakhir ada internalisasi. Internalisasi adalah penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesabaran subjektif sedemikian rupa sehingga individu dipengaruhi oleh struktur sosial atau dunia sosial. Macam-macam unsur dari dunia yang telah terobjektifkan tersebut akan ditangkap sebagai gejala realitas di luar kesadarannya dan sekaligus sebagai gejala internal bagi kesadaran. Manusia melalui internalisasi menjadi produk masyarakat. Salah satu wujud internalisasi adalah sosialisasi. Demikian presentasi yang sudah saya jelaskan. Mohon maaf apabila banyak salah kata dan banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.